Hikmah yang ke-186 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Ibaratuhum imma li faydani wujdin aw li qasdi hidayati murid. Fal awwalu halus salikin wasani halu arbabil makinati wal muhaqqiqin. Wasani halu arbabil makinati wal muhaqqiqin. Bermula ibarat-ibarat mereka. Ada kalanya karena limpahan perasaan mereka, atau karena tujuan memberikan petunjuk kepada murid. Yang pertama itu adalah keadaannya orang-orang salikin, dan yang kedua itu adalah keadaannya orang-orang yang sudah berada pada makam tamkin atau makamul baqa. Para muhibbin rahimakumullah, ibaratus salikin bermula ibarat yang keluar dari orang salikin, ungkapan keterangan yang keluar dari orang-orang salikin. Salikin itu humul ladzina lam yasilu ila darajatit tamkin. Orang salikin itu artinya orang-orang yang belum sampai kepada makamul baqa. Nah, untuk mempaham ini kita kembali ke belakang tentang pembagian kaum muslimin, yaitu terbagi kepada 3 golongan. Nah, kaum muslimin ini terbagi 3. Satu disebut awamul muslimin. Awamul muslimin artinya kebanyakan orang muslim. Nah, kelompok awamul muslimin ini adalah orang-orang muslim yang dalam hatinya tidak ada niat, tidak ada kehendak, tidak ada gerakan untuk mengenal penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya hanya menuntut ilmu seadanya, beribadah seadanya, harapannya mati ke surga. Urusan Allah Ta'ala kada perlu kenal. Yang penting dunia nyaman, mati ke surga. Nah, itu umumnya kaum muslimin. Kada perlu tahu siapa ampunnya surga, kada perlu tahunya, kada perlu kenal siapa Allah Ta'ala, kada perlu. Nah, ini awamul muslimin. Awamul muslimin ini kalau kita mau bagi pulang, ada yang awam banget. Ada awam yang mendekati salik. Ada awam yang bawah. Awam yang bawah ini awam yang muslimin, menuntut ilmu kada, sembahyang umpatan orang sembahyang. Nah, kada ada pekerjaan, menuntut ilmu paling kadang-kadang. Nah, tujuannya hanya berusaha untuk mencari dunia. Mencari dunia sebanyak-banyaknya, menuntut ilmu ala kadarnya. Nah, ini yang di bawah daripada awamul muslimin. Nah, orang yang macam inilah orang yang mudah penyakit ria, penyakit sombong, dengki, dendam. Nah, ini orang awamul muslimin yang di bawah ini, yang mana mereka itu menuntut ilmu seadanya, waktunya habis untuk mengejar duniawi. Nah, ini ia yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu lailatal mi'raj 'alan nar fara'aitul aktsara ahlihal fuqara." Ujar Nabi, pada malam Mi'raj aku melihat neraka. Ternyata paling banyak dalam neraka itu penghuninya adalah orang-orang fakir. Dalam neraka ternyata paling banyak penghuninya itu orang-orang fakir. Qalu ya Rasulullah minal mal.
Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu fakir harta? Qala la bal minal ilm. Ujar Nabi, mereka bukan fakir harta, tapi fakir ilmu. Orang fakir ilmu itulah yang mayoritas penduduk neraka itu. Artinya hidupnya yang menuntut ilmu ala kadarnya, ibadah ala kadarnya. Yang penting mereka memiliki dunia yang banyak. Nah, ini banyak mayoritas penduduk neraka itu. Orang awamul muslimin yang di bawah. Nah, ada awamul muslimin yang menuntut ilmu. Ini awamul muslimin tapi suka nuntut ilmu. Suka nuntut ilmu, suka belajar, suka beribadah. Nah, ini sudah mendekati kepada orang salikin. Sudah dekat kepada golongan salikin. Nah, golongan salikin itu orang-orang yang sudah mempunyai kehendak untuk mengenal Allah. Orang-orang yang sudah melaksanakan program-program agama. Ini sudah mengatur bahwa zikirnya sehari 1000, salawatnya 1000, istighfarnya 1000. Dalam menuntut ilmu seminggu 7 kali. Nah, diaturnya sudah. Setahap demi tahap dia tinggalkan sifat-sifatnya yang tercela. Setahap demi setahap dia perhiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, ini sudah golongan salikin. Nah, gitu golongan salikin. Golongan salikin, golongan orang-orang yang ada cita-cita dalam hatinya untuk mengenal Allah. Dan itu sudah dia laksanakan setahap demi setahap. Amalan-amalannya teratur, pribadi-pribadinya terjaga. Nah, ini salikin. Salikin ini akan terus berjalan, puncaknya dia akan sampai kepada maqamul fana. Nah, itu puncaknya makam salikin. Orang yang fana itu orang yang berada di puncak salikin. Belum lagi sampai kepada ahlul baqa, itu orang-orang yang sudah wasilin yang sampai. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang salikin ini kayaknya dalam perjalanannya menuju puncak itu, orangnya setiap hari sudah zikirnya teratur, salawatnya teratur, menuntut ilmunya teratur, dan tujuannya kuat untuk mengenal Allah. Nah, orang ini satu saat akan diberi Allah sesuatu, yang dengan sesuatu itu dia akan kehilangan dirinya, sehingga yang nampak, yang wujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu puncak yang diberikan kepada orang-orang salikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibarat ungkapan-ungkapan, keterangan-keterangan yang keluar dari orang-orang salikin, yang mereka itu belum sampai kepada derajat maqamul baqa. Ibarat-ibarat itu tamba'isu min qulubihim, terbit, bangkit dari hati mereka, bidafi'in min faydanil wujudil muttarim fi qulubihim, dengan dorongan dari limpahan perasaan cinta, perasaan jinak yang membara dalam hati mereka. Duna ayyamliku qudratan ala tayyiha biha, mereka tidak mampu untuk menyimpannya di dalam hati mereka. Jadi kadang-kadang orang salikin itu, daripada mereka itu membara cintanya kepada Allah, jinaknya kepada Allah, sehingga keluar dari mulut mereka itu ibarat-ibarat kata-kata yang mereka sebenarnya menyimpan kata-kata itu dalam hati, tetapi karena gejolak kerinduannya kepada Allah, karena rasa jinaknya dengan Allah, rasa akrabnya dengan Allah, sehingga kalimat itu keluar dari mulut mereka. Wa katsiran ma takunu ibaratuhum ghaira mubahin lahumun nutqu biha,
Dan kebanyakannya adalah ibarat-ibarat mereka itu tidak dibolehkan menuturkan dengannya. Nah, sebujurnya kalimat itu kada boleh diucapkan. Cuma karena hati mereka dikuasai oleh api cinta kepada Allah, hati mereka dikuasai oleh hati jinak dengan Allah, tanpa mereka sadari kalimat-kalimat itu keluar dari mulut mereka. Nah, walakinnahum ma'zurun bidzalik, tetapi mereka itu dimaafkan, diuzurkan pada yang demikian, liwuqu'ihim fi halil wujudil multahib fi qulubihim, karena jatuhnya mereka pada keadaan perasaan tadi yang berapi-api, yang bernyala-nyala di dalam hati mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi baik yang mereka ucapkan kepada manusia, baik yang mereka khitab Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang keluar dari mereka itu kalimat-kalimat yang sebenarnya kada boleh diucapkan itu. Kada boleh diucapkan. Tapi karena mereka dalam keadaan tadi merasa akrab dengan Allah, merasa jinak dengan Allah, merasa rindu cinta kepada Allah, tak keluar kalimat-kalimat tadi. Mestinya itu dalam hati disembunyikan. Ka'ibarati barahal aswad yukhatibu biha Allah Ta'ala hina istasqa ba'da an kuhitu sab'a sinin. Sebagaimana ibarat ungkapan kata-kata dari Barah al-Aswad ketika dia menghitab Allah minta hujan sesudah diberi kemarau panjang selama 7 tahun. Di negeri itu kemarau panjang 7 tahun. Orang tiap minggu sembahyang istisqa kada kabul-kabul. Sampai 7 tahun. Peciklik. Di situ ada Barah al-Aswad ini. Lalu Barah ini berdoa kepada Allah, yang munajat kepada Allah. Nah, kalimat yang diungkapkan oleh Barah ini sebenarnya kada dibolehkan. Tapi karena Barah dalam keadaan seperti tadi, maka itu bisa dimaklum, bisa dimaafkan. Apa ujar Barah itu? Menghitab Allah Subhanahu wa taala. Ma hadza min fi'alik ya Allah. Ini kemarau panjang bukan perbuatan Engkau ya Allah. Wala hadza min hilmik, dan ini kemarau panjang bukan kasih sayang Engkau, lemah lembutnya Engkau. Wa man ladzi badalak, ada apa dengan Engkau ya Allah? Ana kasat alaika uyunuk, apakah sudah kurang mata air Engkau? Am'ana datir riyah anta'atik, atau angin sudah kada mau tunduk lagi kepada Engkau? Amna pada ma'indak, atau habiskah bendaharaan Engkau? Amistadda ghadabuk 'alal muznibin alasta kunta ghaffara, atau Engkau sangat marah kepada orang berdosa, maka Engkau orang yang Maha Pengampun. Qabla khalqil khatta'in, sebelum Engkau ciptakan orang-orang yang berdosa itu. Khalaqtar rahmah, Engkau yang menciptakan kasih sayang. Wa amarta bil atfi, Engkau perintahkan dengan kasih sayang. Tapi kenapa hujan tidak diturunkan? Nah, ini kalimat Barah, ini kalimat yang semacam mengeritik kepada Allah. Nah, ibarat-ibaratnya itu bisa kita dengar, kita lihat, itu ibarat orang yang mengeritik kepada Allah. Nah, ya Allah, kenapa ada hujan nih? Habiskah air Engkau? Kan itu bahasa kitanya. Ya Allah, ini kada hujan, apakah angin kada mau lagi tunduk lawan Engkau? Nah, jadi ibarat yang macam itu diungkapkan oleh Barah karena hatinya dalam keadaan terbakar yang demikian tadi. Bersangatan cintanya, bersangatan jinaknya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehilangan adab dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada lagi di kejadian di kota Basrah.
kebakaran di pasar. Di pasar ini kebakaran. Habis toko-toko orang. Ada sebuah toko nang taliung api. Di tengah-tengah pasar ada toko sebuah nang kada terbakar. Jurang siapa ampunnya tuh? Dicari ada orang tua di kampung sana ampunnya. Dicari orang tua tadi. Sekalinya orangnya orang yang ahli ibadah kepada Allah. Jadi orang napa toko pian tuh kada terbakar. Ada amalan napa? Jenang Tuhan itu menyahut. Kadanya wani pang Tuhan membakar toko kun itu. Kadanya wani Tuhan membakar toko kun itu. Aku sudah berjanji lawan Tuhan kada akan membakar toko kun. Nah itu ungkapan orang demikian, ungkapan orang yang sangat jinak dengan Allah, sangat akrab dengan Allah dalam keadaan seperti itu. Ada lagi seorang yang namanya Samnun. Samnun ini berkata, ya Allah, tidak ada dalam hatiku ini selain Engkau. Seluruh diriku ini adalah untuk Engkau. Kalau Engkau pada percaya, silahkan coba. Itu ungkapan Samnun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh diriku ini adalah untuk Engkau ya Allah. Kalau Engkau pada percaya, coba aja. Amun kita berucap itu lawan Tuhan kada cucuk, kada patut, karena kita kada berada di kedudukan seperti Samnun itu. Nah, jadi ibarat mereka tadi, karena limpahan perasaan hati mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yakun fi hadzal maqam wa yatashabbahu bihim bidzalik halak wa asyrafa 'alal kufur. Barang siapa yang tidak di makam itu, tidak di makam macam bubuhan barah tadi, dan menyerupai perkataan mereka itu, meniru perkataan mereka itu, maka dia akan binasa dan mendekati kepada kekafiran. Bahaya itu dituruti. Membahayakan kepada iman. Tapi karena orang yang di makam kedudukan tadi, nah mereka bisa diuzurkan, nah bisa diterima karena hati mereka sudah terbakar dengan perasaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi man lam yakun bihadzal maqam wa yatashabbahu bihim bidzalik halak wa asyrafa 'alal kufur. Orang yang tidak berada pada makam tersebut menyerupai dengan mereka dalam perkataannya, itu orang akan binasa dan dia mendekati atas kekafiran. Nah, wa ibaratu ahli tamkin. Nah, sedangkan ibarat ungkapan-ungkapan yang keluar dari orang-orang yang sudah duduk di makam tamkin, di makam baka. Ini orang yang sudah sampai di puncaknya makam fana dan sudah turun ke sebelah, duduknya di makam baka. Makam baka ini orang yang melihat Allah itu, melihat pula ciptaannya. Nah, kalau orang yang di makam fana itu hanya melihat penciptanya, kada melihat yang dicipta. Orang yang sudah mantap itu orang yang melihat pencipta sekaligus ciptaannya. Begitu dia melihat makhluk, dia melihat makhluk itu diciptakan oleh Allah. Nah, itu disebut ngarannya ahlut tamkin. Orang yang sudah mantap nih. Orang yang sudah mantap. Orang yang melihat Allah dan yang diciptakannya. Atau sebaliknya, orang yang melihat makhluk dan melihat penciptanya. Kada bisa lepas. Bila melihat makhluk, ingat Allah. Bila ingat Allah, ingat ciptaannya. Beda dengan orang yang berada di salikin tadi. Inya hanya melihat Allah, diingatnya hanya Allah. Kada ingat lagi dengan makhluknya. Kalau orang awam, hanya makhluk yang dilihatnya, kada tahu lawan Allahnya. Berbalikannya. Orang awam itu hanya makhluk. Lupa dengan Allah. Makanya ada ria, makanya ada dendam, makanya ada dengki. Kenapa? Yang dipandangnya hanya makhluk melulu. Kada ada memandang Allahnya.
Itu makam awam tadi. Sedangkan makam orang yang di puncak salikin, ini hanya memandang Allah, kadang memandang lagi makhluknya. Itu belum sempurna juga. Walaupun sudah mendekati sempurna. Nah, yang paling bagus itu adalah kedudukan yang ketiga, di mana kita melihat ciptaannya, kita melihat kepada yang menciptanya. Bila kita ingat kepada Allah, kita ingat yang diciptanya. Nah, ini makam ahlu tamkin. Wa ibaratu ahli tamkin muqayyadatun bi quyudis syara' wa yukhatibuna bihal akharin ala wajhil hidayah wal irsyad. Orang-orang yang sudah mantap itu, ungkapan-ungkapan kalimatnya, kata-katanya itu terukur, terkait dengan kaitan syariat. Tingkah lakunya, tutur katanya teratur dalam peraturan syariat Allah. Dan mereka menghitab dengan itu ibarat akan yang lainnya atas jalan memberikan hidayah dan petunjuk. Makanya mereka bisa membimbing orang. Nah, mereka bisa mengajarkan kepada orang. Karena tingkah lakunya, tutur katanya terkait, terukur dengan syara. Kalau orang yang salik tadi kada kau mengajar orang, habisnya mungkin orang menuruti kayak inya kelakuannya. Allah Ta'ala kayak kakawanan aja lagi. Karena saking merasa akrabnya tuh. Nah, mereka tuh belum sampai kepada tingkatan memberikan hidayah petunjuk kepada orang lain. Nah, kalau orang yang sudah duduk di makam yang baka ini, kalimat-kalimat yang diucapkannya, yang dituturkannya itu adalah memberikan petunjuk dan irsyad kepada selainnya. Baik ungkapannya kepada Allah, maka ungkapannya kepada Allah itu bisa dijadikan amalan oleh orang yang lain. Misalnya mereka munajat kepada Allah. Nah, kalimat-kalimat itu bisa kita pakai. Karena mereka orang yang sudah mantap itu perkataannya sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ka ibarati ba'dihim hina yunaji rabbah, seperti ibarat ungkapan-ungkapan sebagian mereka ketika mereka munajat kepada Allah. Apa munajatnya orang-orang yang sudah sampai ini? Ilahi anta uddati bi syiddati wa mu'nisi bi wahdati wa hafizi bi gurbati wa dalili bi hayrati wa malja'i idza dhaqat alayya nafsi anta hasbi fa ni'mal hasbu hasbi wa anta rabbi fa ni'mar rabbu rabbi. Nah, ini munajat mereka kepada Allah. Kita turuti bagus. Karena memang ibarat mereka itu adalah hidayah kepada kita, irsyad pendidikan kepada kita. Ilahi anta uddati fi syiddati. Ya Allah, Engkau adalah bekalku pada kesulitanku. Engkau adalah bekal dalam menghadapi kesulitan. Wa mu'nisi fi wahdati, Engkaulah penghiburku pada waktu aku sendiri. Wa hafizi fi gurbati, Engkaulah yang menjaga aku pada perasinganku. Wa dalili fi hayrati, Engkaulah ya Allah petunjukku dalam kebingunganku. Wa malja'i idza dhaqat alayya nafsi, Engkaulah tempat aku bersandar bila mana sempit atasku diriku. Engkau adalah yang mencukupi aku. Sebaik-baik orang yang mencukupi adalah orang yang mencukupi aku. Engkau adalah Tuhanku, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanku. Nah, ini munajatnya orang yang sudah ahlut tamkin, ahlul baqa. Nah, sesuai dengan apa yang diatur dalam syariat, beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita contoh, bisa kita tiru munajat mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ka'ibarati ba'dihim hina ya'izun nas, dan seperti ibarat mereka ketika mereka memberikan mau'izah kepada manusia. Nah, ungkapan-ungkapan orang yang ahlu tamkin ini pun kalau mereka memberikan mau'izah kepada manusia, itu hidayah, irsyad kepada manusia, petunjuk kepada manusia. Kadang membingungkan dan kadang membahayakan kalau dipakai apa yang diungkapkan oleh mereka itu. Seperti contohnya, man aqbala 'ala Allah aqbalallahu alaihi
Wa man a'rada 'anillah a'radallahu an. Wa man kana marratan bimarrah kana Allahu kadzalik. Nah, ini ungkapan nasihat orang yang sudah di maqamul baqa kepada kita. Barang siapa yang berhadap kepada Allah, Allah pun akan berhadap kepadanya. Nah, bila kita ini berhadap kepada Allah, Allah akan berhadap kepada kita. Berhadapnya Allah kepada kita macam apa? Memberikan rahmat kepada kita, memberikan ketentraman kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, berhadap artinya Allah pun akan berhadap kepada kita. Artinya akan tercurah rahmatnya, petunjuknya, perlindungannya, dan ketenangan. Wa man a'rada 'anillah a'radallahu an. Siapa yang berpaling dari Allah, Allah pun berpaling daripadanya. Namun orang berpaling dari Allah, orangnya kadang beribadah, kadang menghadap Allah, lalai lupa kepada Allah, Allah pun berpaling daripadanya, jauh daripada rahmatnya, daripada perlindungannya. Barang siapa sekali-kali menghadap, sekali-kali berpaling, Allah pun demikian pula. Nah, ini ibarat ini ungkapan nasihat dari orang yang sudah berada di maqamul baqa. Nah, nasihat mereka itu adalah hidayah kepada kita, petunjuk, bisa kita pakai, bisa kita turuti. Nah, lain hal dengan orang-orang yang berada di makam ahlul ghaibah tadi. Nah, itu kadang-kala diturut, kadang-kala dicontoh, namun jangan disalahkan mereka itu, karena mereka dalam keadaan khusus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-187. Hikmah yang ke-187 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ibaratu qutun li'ailatil mustami'in wa laysa laka illa ma anta lahu akil. Artinya, bermula ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan atau pepadah-pepadah, mau'izah, nasihat, merupakan makanan bagi para pendengar yang berhajat. Dan tidak adalah bagi engkau kecuali sesuatu yang mana engkau bisa memakannya. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-187 ini. Subbihatil ibaratu ay al-mau'izatul muwajjahatu ilal mustami'in bil qut alladhi tanmu bihil ajsad. Diserupakan, diumpamakan nasihat-nasihat, pepadah-pepadah yang diarahkan kepada pendengar. Nah, itu diserupakan dengan makanan. Yang dengan makanan itu menjadi tumbuhlah jasad-jasad. Nah, dengan makanan itu menjadi tumbuhlah tubuh kita ini. Fahiya min jinsil qut illa annaha minan naw'il ladzi tanmu bihil qulub. Nasihat-nasihat agama itu termasuk jenis makanan, melainkan bahwa nasihat itu daripada macam yang tumbuh dengannya hati. Jadi artinya jasad kita ini bisa berkembang dengan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Nah, demikian pula hati itu bisa berkembang, hati bisa hidup dengan makanan-makanannya. Sedangkan makanan hati itu adalah mau'izah, pepadah agama, ilmu agama. Itulah makanan hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Jadi artinya setiap tubuh jasad yang kurang makanan, tubuh yang kurang makanan bergizi, dia akan menjadi kurus dan mudah diserang penyakit. Nah, badan kita, tubuh kita yang kurang makanan bergizi itu akan menjadi kurus dan mudah datang penyakit, baik penyakit dari dalam tubuh seperti bakteri-bakteri atau penyakit yang dari luar tubuh seperti virus dan lain-lainnya. Nah, mudah tertular, mudah terjangkit. Belum lagi penyakit yang sudah ada di dalam tubuh itu berkembang karena tubuh kita kekurangan makanan yang bergizi itu. Nah, demikian pula hati kita ini, demikian pula hati yang kurang pemasukan, hati yang kurang mau'izah, kurang pepadah, hati yang kurang pemasukan pepadah yang baik, maka hati kita ini menjadi kurus. Hati menjadi kurus dan mudah diserang penyakit juga, baik penyakit dari dalam yang berasal dari nafsu atau penyakit dari luar yang datang dari syaitan atau lingkungan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kedua itu makanan diperlukan oleh manusia. Jadi manusia bukan hanya punya tubuh yang sehat, tetapi juga hati yang sehat. Supaya tubuh sehat, cukupi dengan makanan yang baik, makanan bergizi. Nah, hati supaya sehat, cukupi dengan mau'izah, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dengan demikian itu menjadi manusia yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang cenderung mengutamakan makanan-makanan untuk perkembangan tubuh. Nah, manusia-manusia yang cenderung mengutamakan makanan-makanan yang diperlukan tubuh, menomorduakan makanan-makanan yang diperlukan oleh hati. Ini manusia cenderung arahnya kepada hewan. Cenderung kepada hewan. Yang pentingnya kenyang, penting makan nyaman, makanan sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna. Tapi perkara makanan hati lalai. Nah, makanan hati kada terurus. Ini manusia cenderung kepada hewan, cenderung kepada binatang. Nah, binatang yang diurusnya adalah hati. Nah, kemudian manusia yang hanya mementingkan kesehatan rohani, kesehatan hati. Nah, dia menuntut ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Bahkan dia melalaikan makanan-makanan untuk kesehatan jasmaninya. Nah, ini manusia cenderung kepada malaikat. Cenderung kepada malaikat. Kalau manusia yang sempurna itu adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara keduanya. Nah, jasmaninya bagus dan hatinya pun bagus. Nah, makanya manusia itu yang sempurna kedudukannya lebih afdal daripada malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi apabila hati kita ini kurang pemasukan ilmu yang bermanfaat tentunya, maka hati kita ini mudah sakit. Bisa sakarat kina. Sakarat. Bila sakarat itu kan lawas lagi mati. Banyak orang yang terdahulu hatinya mati daripada tubuhnya mati. Nah, banyak manusia ini yang terdahulu hatinya mati sebelum tubuhnya mati. Karena selama hidupnya orang ini selalu mementingkan makanan-makanan yang diperlukan tubuh
kurang mementingkan makanan yang diperlukan oleh hati itu. Ada sedikit orang yang sehat, orang yang kuat, tetapi hatinya lemah, hatinya kurus, hatinya sakit karena kekurangan gizi, kekurangan makanan berupa mau'izah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau makanan-makanan yang diperlukan tubuh itu bisa didapat di warung, di rumah makan, di restoran. Tetapi kalau makanan-makanan hati itu bisa didapat di majelis ta'lim, majelis ilmu, ziarah kepada orang salih, minta nasihat, minta petunjuk kepada mereka tentang agama. Nah, itulah tempat makan-makannya ini hati yang diperlukannya. Nah, penyakit yang bisa menyerang hati manusia karena kekurangan ilmu, kekurangan mau'izah, seperti penyakit ria, itu jelas sudah. Orang yang ria itu orang yang hatinya sakit, kekurangan nasihat, kekurangan pemasukan agama, timbul ujub, sombong, dengki, dendam, kikir. Itu semuaan penyakit-penyakit yang letaknya di hati, yang memudaratkan di akhirat. Memudaratkan di akhirat akibat dari kurangnya pemasukan ilmu agama. Nah, kita kalau kurang makan sehari ini kita ribut benar. Biasa makan 3 hari sekali, ini makan sekaliannya sehari, wah, dianggap kayak setengah kelaparan sudah. Tapi kalau kita kada pemasukan hati seminggu kada ada masalah. Memang penyakit hati kada terasa, macam penyakit tubuh. Kekurangan makanan langsung kita lemah, kada berdaya awak kita. Tapi kalau kita hati kekurangan makanannya itu perlahan. Nah, sakitnya perlahan. Dan nampak risikonya, bahayanya begitu menjelang ajal. Nah, disitulah risikonya penyakit hati ini akan mulai nampak bahayanya. Nah, itu yang dimaksud oleh pengarang tadi, al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in. Ibarat ungkapan-ungkapan nasihat, mau'izah itu laksana makanan bagi para pendengar yang memerlukan, yang berhajat. Walakin laisa kullu ta'am salihan nafi'an lil ajsad. Tetapi tidaklah tiap-tiap makanan itu patut bermanfaat bagi seluruh tubuh, bagi tubuh manusia. Kalau semuaan makanan itu patut bermanfaat bagi tubuh manusia, karena tubuh manusia ini kada sama. Ada nang anum masih kekanakan, ada nang remaja, ada nang setengah dewasa, ada nang tua berpenyakitan. Jadi kada semuaan makanan itu bermanfaat bagi jasad, bagi tubuh. Lianna minat ta'am ta'aman yadurru ba'dal ajsad, karena ada makanan yang membahayakan bagi tubuh, bagi sebagian tubuh. Lianna minat ta'am ta'aman yadurru ba'dal ajsad, karena daripada makanan itu ada makanan yang membahayakan sebahagian tubuh manusia. Bagi orang ini mungkin yang makan ini kada apa-apa, tapi bagi kawan kita kalau makan itu bahaya. Nah, jadi makanan itu walaupun pada dasarnya makanan itu bagus, baik, bermanfaat, tapi tergantung nang memakannya nih. Bagi orang ini makan nasi, makan itu, makan ini menyehatkan tubuhnya. Bagi kawan kita membahayakan. Bagi kanak-kanak yang umur masih bayi, makan kerupuk, makan kacang membahayakan. Kenapa? Karena perutnya masih belum mampu untuk itu. Walakin laisa kullu ta'am salihan nafi'anil ajsad, lianna minat ta'am ta'aman yadurru ba'dal ajsad.
Nah, wa kadzalika laisa kullul mau'izah salihan nabi'an liqulubil mustami'in. Seperti demikian pula bukanlah tiap-tiap nasihat, tiap-tiap papadah, tiap-tiap ilmu itu patut bermanfaat bagi hati orang yang mendengarnya. Ilmu pun demikian. Kalau semuaan ilmu bermanfaat untuk pendengar. Lianna minal mau'izah ma la yasluhu wa la yanfa'u bal yadhurru li ba'dil mustami'in, karena sebagian daripada nasihat, sebagian daripada papadah itu ada yang tidak patut, tidak berguna, bahkan membahayakan bagi sebagian pendengarnya. Nah, ilmu pun demikian. Kada semua ilmu itu bisa diserap oleh pendengarnya. Kada semua ilmu baik didengar. Tapi ada ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk sekelompok manusia, tapi justru membahayakan kepada kelompok yang lain. Jika ada patut juga kita mengaji ke tiap-tiap pengajian, barangkali kita lain golongannya, mesti dipilih juga. Majelis-majelis taklim itu belum tentu itu cocok dengan golongan kita, karena ada nasihat agama yang hanya patut untuk sekelompok orang, tapi justru membahayakan kepada kelompok yang lain. Kenapa? Karena ilmunya bagus, ilmunya sama-sama baik, cuma keadaan orang yang mendengar ini berbeda-beda. Kada sama, kada pemahamannya, kada sama hatinya, kada sama dan sebagainya. Nah, contohnya kaman fil marhalatil ula bisuluk la yasluhu lahu ay yastami ala ibaratil muwajjahati lil arifin al wasilin. Seperti orang yang dalam perjalanan pertama, seperti orang yang dalam tahapan awal pada suluk, tidaklah patut baginya mendengari nasihat-nasihat, pepadah-pepadah yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah ma'rifat yang sampai. Itu contohnya. Ini orang ini hanya hendak bemula suluk. Arti bemula suluk itu orang ini hendak bujur-bujur menjalani agama. Hendak bujur-bujur menjalani agama, hendak bujur-bujur mendekatkan diri lawan Tuhan, bujur-bujur hendak dapat ma'rifatullah di dalam dunia ini. Nah, ini orang ngarannya permulaan suluk. Nah, orang yang di permulaan suluk ini apabila langsung diberi ilmu yang digunakan oleh orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, ini membahayakan yang pertama dalam suluk. Orang yang dalam tahapan pertama suluk itu ilmu yang mesti dipelajarinya adalah tobat. Tobat itu jadi pelajarinya. Nih kita hendak jadi orang baik nih, hendak jadi orang baik, hendak bercita-cita suluk menjalani jalan yang diridhai Allah. Hendak juga suatu saat kita ma'rifat kepada Allah sebelum mati. Hendak jadi orang yang diridhai Allah, hendak jadi hamba Allah. Suluklah dia. Nah, kayak apa caranya suluk nih? Pertama-tama yang dilakukannya adalah tobat dulu. Jangan dicampur lawan bab-bab lain dari ilmu. Jangan belajar tentang zuhud, jangan belajar tentang wara, jangan belajar tentang macam-macam, jangan. Khusus belajar tobat. Ya, orang hendak melangkah menjadi orang salikin. Nah, pelajari dulu tobat. Tobat ini dalam rangka takhliyah, pembersihan dirinya. Nah, belajar masalah tobat itu kada tuntung sehari dua hari, kada tuntung. Pada praktiknya makin lawas lagi. Jadi masak-masak belajar tobatnya macam apa supaya kita diterima mendaftar jadi orang salikin. Nah, jadi tobat itu artinya menyesali perbuatan dosa,
berhenti melakukan dosa-dosa, mencita-cita kada akan mengulang lagi. Itu 3 itu sudah nyata. Nah, langkah 4 rukun tobat ini apa? Mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan. Nah, ini yang berat. Mengembalikan raddul mazalim ila ahliha, mengembalikan kezaliman kepada ahlinya. Jadi Imam Ghazali mengatakan kalau perlu dia keliling dunia. Kalau dia merasa ada berbuat salah kepada orang di sekeliling dunia ini, nah, kembalikan kezaliman itu. Dulu pernah mengambil harta orang. Nah, orang ini sekarang berada di Saudi. Nah, kirimkan ke Saudi, dibaskan kezaliman itu. Dulu pernah ada memfitnah orang. Yang dipitnahnya orangnya sekarang di Afrika. Datangi ke Afrika sana. Dalam Ihya disebutkan demikian. Dulu pernah kita menyakiti orang. Mana orangnya? Kita lihat lagi. Cari orangnya di mana? Oh, orangnya di Singapura. Datangi ke Singapura. Nah, ini tahap awal, tahap tobatnya. Ini perlu waktu yang panjang. Nah, jadi sebelum kita mendaftar jadi orang salikin itu demikian. Makanya makin anum makin nyaman. Ada banyak masalah. Orang umur nang hanya 17 tahun hendak suluk pun nyaman benar ini. Sudah umur 60, apalagi pelang-pelang buana makin ngalih benar itu. Banyak benar yang diingatakan. Nah, jadi harta. Masalah harta kita diriskan, harta didapat dari jalan apa dulu nih? Nah, dari jalan itu. Selesaikan harta supaya tinggal harta yang bersih. Nah, selesai. Harta kita sudah selesai. Nah, yang kedua lagi yang dicari apa? Wadarakul fawaid, memperdapati keluputan-keluputan. Dulu banyak ada kada sembahyang. Nah, bayari. Dulu ada kada puasa, bayari. Dulu zakat kada diris, selesaikan. Nah, ini perlu waktu mungkin berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun hanya mengurus urusan tobat ini. Nah, bagi orang yang dalam tahapan pertama suluk, jangan hendak belajar ilmu macam-macam. Jangan hendak mendengar pengajian sana sini. Itu aja diurus. Tobat dirisakan bujur-bujur. Nah, itu tadi maksudnya dari kaman fil marhalatil ula, seperti orang yang dalam tahapan awal disuluk pada suluk, la yasluhu lahu, tidak patut bagi dia untuk mendengari hal-hal yang mengganggu pikirannya. Ada orang membaca kitab fikih, kada usah diurus. Ada orang pengajian, kada usah. Urus tobat aja bujur-bujur dulu. Karena ini yang diperlukan oleh hatinya itu. Yang diperlukan makanan hatinya untuk itu adalah tobat. Masalah tobat dipelajari bujur-bujur. Nah, tobat ini sudah beresnya, keadaan sudah selesai. Hutang tipu menipu sudah diselesaikan. Nang difitnah sudah minta maaf. Nang digibah sudah kita minta maaf kepada mereka. Nah, ini sudah selesai dalam makam tobat. Nah, ini langkah pertama orang salikin. Kalau sudah sampai di situ, hanya naik kina ke tahapan kedua, ke makam wara. Wara ini menjaga diri. Ini sudah bersih nih, sudah tobat dah. Harta nang kada diberisakan, harta pun orang dibulikakan, sudah bersih. Nah, pelajari masalah wara. Wara ini menjaga diri nang bersih, jangan sampai kotor lagi, jangan sampai rigat lagi. Nah, belajar ulang masalah wara ini. Itu aja yang dilajari dulu. Jangan belajar yang lain-lain. Dirisakan masalah bab wara sampai selesai, sampai mengerti, sampai diamalkan. Nah, itu tingkatan-tingkatan orang yang hendak suluk itu. Nah, jadi orang yang hendak suluk macam ini kada patut mendengar ilmu-ilmu, walaupun ilmu agama, tapi yang kada ada hubungannya dengan itu kada patut baginya, karena merusak pikirannya, konsentrasinya rusak. Nah, jadi ilmu itu bagus, tapi bukan untuk semua orang. Ada orang-orang yang baginya kada bagus ilmu ini yang bagus. Tergantung keadaan yang menuntut dia untuk mempelajari ilmu itu.
Walidzalika afta Ibnu Hajar al-Haytami bi hurmati qiraati kitabil Futuhatil Makkiyah wa istima'ihi bi haqqi man lam yata'ahhal li fahmihi li anna bihi ibaratin muwajjahatan lil 'arifin al-wasilin. Oleh karena itu berfatwa Ibnu Hajar al-Haytami haram membaca, mendengari kitab yang namanya Futuhatul Makkiyah karangan Imam Ibnu Arabi. Haram belajar kitab itu pada orang-orang yang belum ahlinya memaham itu. Haram. Jadi ada kitab-kitab agama yang haram kita belajar, haram mengajarkannya. Kalau yang diajari ini belum ahlinya, belum sampai tingkatannya ke sana. Lianna fihi, karena dalam kitab itu ada ibarat-ibarat yang diarahkan untuk orang-orang yang arif dengan Allah yang sudah wasil. Nah, kalau kita masuk ke sana membahayakan kita karena kondisi kita belum sampai ke sana. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun yuhadditsu qauman bihaditsin la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Ujar Nabi, tidak ada seseorang yang mengajarkan kepada suatu kaum dengan pelajaran yang tidak sampai akal mereka ke sana. Nah, akalnya kada sampai ke sana. Ini orangnya hanya belajar parukunan, hanya belajar parukunan, hanya belajar sifat 20, akalnya ke situ aja hanya. Dilajari nang kada kau menerima ini. La tablughuhu uquluhum, melainkan adalah menjadi fitnah atas sebagian mereka, menjadi kerusakan. Menjadi kerusakan. Pada setiap ilmu-ilmu agama ini pada intinya adalah mendorong seseorang untuk makin rajin beribadah kepada Allah zahiran wa batina, zahir dan batin. Itu intinya. Kalau ada pelajaran-pelajaran agama yang melemahkan salah satu keduanya, berarti itu salah pemahaman. Setiap ilmu agama ini intinya adalah mendorong kita meningkatkan ibadah zahiran wa batina kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada pengajian-pengajian, pelajaran-pelajaran yang melemahkan salah satu keduanya, itu pengajian yang salah pemahamannya. Baik gurunya yang salah atau muridnya yang salah memahaminya. Misal sesudah belajar ilmu itu sembahyang pina kulir, bebirit pina kada bebirit lagi. Nah, ini berarti ada kesalahan ilmu, ada kesalahan pemahaman. Ada salah pemahaman. Nah, ini fitnah namanya. Orang dulunya taat lawan ibu bapak, imbah mengaji, wah ini wani lawan kuitan. Ini ada masalah pelajaran ini. Ilmunya bagus, mungkin nang mengajarkan ini keliru atau inya belajar kada sampai memaham. Pada setiap ilmu yang diajarkan Rasulullah itu pasti untuk meningkatkan kita ibadah kepada Allah baik zahir maupun batin. Kada mau timpang. Kada mau timpang. Nabi kita contohnya, contoh paling sempurna adalah Rasulullah SAW. Zahir beliau ibadahnya sempurna, batin beliau pun sempurna. Nabi sembahyang sunat, puasa sunat, sembahyang berjamaah. Itu Nabi. Itu ibadah zahirnya. Kalau hati Nabi sudah kada ada kisah lagi. Nah, itulah contoh pelajaran Nabi, bahwa yang diajarkan Nabi itu meningkatkan ibadah kita kepada Allah zahir dan batin. Kalau kita belajar ilmu membuat kita lemah salah satu di antara ibadah zahir atau batin, berarti ilmu itu ada masalah yang kita kada paham atau yang mengajarkan kada memberi paham yang bagus kepada pendengarnya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali, wa asyara ila sadrih, Imam Ali berkata dan beliau menunjuk ke dada beliau,
Ujar Imam Ali, innaha huna la'uluman jam. Ujar Sayyidina Ali bahwa di sini banyak ilmu. Menunjuk ke dada Sidin. Law wajadtu laha hamalah. Jikalau aku dapati ada orang yang bisa menanggung ilmu itu. Artinya apa? Kada semuaan ilmu mesti disampaikan. Lihati orangnya. Ada orang bertakun Sayyidina Ali, ini kayak apa Sayyidina Ali ini? Kan jadi jawab Sidin. Dia orang amalar ilmu Sayyidina Ali itu. Bertakun nggak ada mau jawab. Nah, kenapa Sidin nggak ada mau jawab? Nah, Sidin melihat ini orang kalau dijawab justru merusak dirinya, membahayakan dirinya. Nah, kan jadi jawab. Jadi kalau semua pertanyaan itu mesti dijawab. Dilihat yang bertakun memanfaatkan lawannya kalau dijawab. Nah ini bertakun. Kalau kita jawab, kita memanfaatkan lawan dirinya. Ini Sayyidina Ali demikian, Imam Malik demikian, Imam Syafi'i banyak pertanyaan-pertanyaan yang Sayyidina kada jawab. Kenapa? Karena kalau dijawab kada ada manfaatnya bagi yang bertakun itu, bagi yang bertanya itu. Nah jadi Sayyidina Ali dalam dada aku ini banyak ilmu. Ya kalau ada nang kawa menerimanya. Nah cuma kada kawa menerima. Ini hanya sebagian ilmu. Menjadi Abu Hurairah, aku dapat daripada Rasulullah itu 2 kampil ilmu. 2 kampil, 2 karung ilmu. 1 karung ilmu aku sebarkan kepada manusia. 1 karungnya kalau aku sebarkan sembelih orang aku. Sekarungnya mengku sebarkan sembelih orang aku ya Abu Hurairah. Artinya apa? Bahwa memang ada ilmu itu yang dipelihara, yang hanya diberikan kepada segelintir orang yang bisa mengerti tentang itu. Karena semua ilmu mesti diajarkan, mesti dipelajari. Nah kita lihat keadaan-keadaannya. Nah itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad ibnu Athaillah, walaysa laka illa ma anta lahu akil. Tidak ada bagi engkau kecuali yang engkau bisa memakannya, bisa mencernanya. Itu ilmu yang dipelajari. Jangan mempelajari ilmu yang kita belum mampu untuk mencernanya, justru akan membahayakan bagi hati kita. Nah selanjutnya hikmah yang ke-188. Hikmah yang ke-188 daripada Al-Hikamil Athaiyah, berkata pengarang Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Rubbama abbara 'anil maqam man istashrafa 'alaih wa rubbama abbara anhu man wasala ilaih wa dhalik multabisun illa ala sahibi basirah. Artinya kadang-kadang mengibaratkan, menguraikan tentang suatu makam oleh orang yang mengetahui atasnya, dan kadang-kadang mengibaratkan, menguraikan daripada makam oleh orang yang telah sampai kepadanya. Dan yang demikian itu tersamar kecuali atas orang-orang yang mempunyai mata hati. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah rubbama haddatsa 'anil maqam minal maqamat kamaqamiz zuhdi wal khawf wal raja wat tawakkul wa ghairiha man ittala'a alaih wa lam yasil ilaih wa lam yatahaqqaq fi. Kadang-kadang membicarakan, menguraikan atau menjelaskan tentang suatu maqam, suatu kedudukan dari kedudukan yang ada dalam agama kita, seperti kedudukan zuhud, khauf takut pada Allah, raja mengharapkan rahmat Allah,
tawakal atas Allah dan selainnya. Kadang-kadang yang menguraikan demikian, yang menjelaskan demikian itu oleh orang yang mengetahui atasnya dan belum sampai kepadanya dan belum menduduki makam itu. Dan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu hal yang dibolehkan. Ada orang yang menguraikan tentang zuhud. Zuhud itu macam ini, macam itu. Wara macam ini, macam itu. Padahal inya sendiri belum sampai kepada makam yang dikisahkannya itu. Ada orang yang mengisahkan tentang makam pana, makam baka, dengan lancar, dengan luas dikisahkan, diceritakan. Padahal inya sendiri belum sampai ke sana. Palingnya hanya mengetahui hal-hal demikian. Baik dia mengetahui itu dari keterangan guru-gurunya, atau dia mengetahui dari kitab-kitab yang dibacanya. Nah, jadi itu satu perbuatan yang memang tidak dilarang dalam agama kita. Tetapi alangkah baiknya orang yang seperti ini, apabila menguraikan tentang yang demikian-demikian itu, dia menyebutkan orang yang mengatanya, supaya jangan memberikan sangka kepada yang mendengar bahwa dia sudah duduk di makam itu. Misalnya dia menguraikan zuhud, inya sendiri belum sampai kepada tingkatan zuhud. Nah, dia uraikan tentang zuhud. Nah, hendaknya dia menjelaskan tentang siapa yang mengata itu. Misalnya menurut Imam Abul Hasan As-Sazili, zuhud itu ini. Atau menurut guruku misalnya, zuhud itu ini. Agar tidak memberi sangka kepada pendengar bahwa dia sudah sampai di makam zuhud itu. Boleh saja kita menyampaikan demikian. Kita kisahkan. Kita ada membaca dalam kitab bahwa zuhud itu seperti ini. Kita ada baca dalam kitab ini bahwa makam baka itu artinya demikian. Makam fana artinya demikian. Asal kita padahkan, kita jelaskan yang kita tahu itu sumbernya dari kitab-kitab yang kita baca atau guru-guru yang kita dengar keterangannya. Nah, jangan sampai kita langsung baka itu ini artinya. Fana itu ini artinya, tanpa menyebutkan pengatanya siapa. Nah, bila hal demikian, itu memberi sangka kepada orang bahwa dia sudah mengalami, merasakan tentang apa yang diucapkannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Orang baca buku tentang Mekah misalnya. Dia baca buku tentang Mekah. Lengkap. Lalu berkisah, Makkah tuh ini, ada Hajar Aswad di sini, ada makam Ibrahim di sini. Alahan benar-benar suruh naik haji kalau mengisahkan Makkah. Padahal belum sudah ke sana lagi. Nah, cuma ini menguasai bukunya atau mendengar banyak kisah-kisah tentang Makkah. Hal demikian kada dilarang dalam agama, boleh dia mengisahkan itu. Cuma alangkah baiknya disebutkan, nah, di buku mana dapat itu atau jar siapa itu. Sehingga orang yang mendengar ini tahu bahwa Sidin gak ada suah jiwa ke sana artinya. Dimaksud dengan rubbama abbara anil maqam man istashrafa alaihi. Wa rubbama haddatsa anhu man wasala alaihi wa tahaqqaqa fihi. Nah, terkadang ada pula orang yang menjelaskan, menguraikan tentang makam-makam tadi, zuhud, fana, baka, tawakal, ridha. Nah, dia jelaskan, menjelaskan akan dia oleh yang demikian itu oleh orang yang telah sampai kepadanya. Dan dia sudah mantap, sudah merasakan bagaimana makamnya itu. Nah, kadang-kadang ada juga seperti itu. Nah, kalau orang yang demikian, ya kada perlu lagi jar si jar guru kada perlu. Karena ini sudah bisa merasakan itu. Wah, panah itu ini, zuhud itu ini, tawakal itu artinya ini.
Orang yang takut kepada Allah itu seperti ini. Nah, ini sudah merasakan itu, sudah duduk di situ. Nah, kalau sudah demikian, kada perlu lagi disandarkan kepada siapa yang mengajaknya. Nah, karena ini sudah sampai di sana. Nah, sudah sampai ke Makkahnya Bagisa, kada perlu lagi jar si anu. Karena sudah merasa seorang bahwa di Makkah itu macam apa, melihat seorang sudah di sana. Qadil tabasal farqu baina hadza wa dzak. Sungguh samar. Artinya tidak jelas perbedaan antara ini dan itu. Nah, ini kita sulit membedakan antara orang yang mengisahkan nih, apakah memang hanya sekedar pengetahuan atau dia mengisahkan itu berdasarkan pengalamannya. Sama lancarnya, sama hebatnya. Yang ini lewat buku, kitab, lewat keterangan guru-guru, dia menguraikan tentang makam-makam agama. Yang satu ini berdasarkan pengalamannya sendiri, dia kisahkan tentang makam-makam agama. Nah, kita sulit membedakan mana orang yang sudah sampai ke sana atau hanya sekedar tahu. Nah, itu artinya qadil tabasal farqu baina hadza wa dzak. Sulit kita membedakan. Illa ala sahibi basirah, kecuali atas orang yang mempunyai mata hati. Nah, kalau orang yang sudah punya mata hatinya tahu, ini berkisah aja. Oh, yang itu pengalamannya. Nanya tahu. Kada samar. Fa innahu la yakhfa alaihi al-farqu bainahuma, bahwasanya tidak nampak, tidak samar, tidak tersembunyi atas orang yang mempunyai mata hati itu perbedaan antara keduanya. Orang yang berkisah hanya ujar orang jua, lawan yang berkisah berdasarkan pengalamannya. Nah, orang yang punya mata hati itu kawan menilai. Nah, sebabnya apa? Karena orang-orang yang sudah mengalami tentang makam baka misalnya, kalau dia bercerita baka, maka perkataan yang dikeluarkannya itu ada mengandung ruh. Nah, perkataan yang dikeluarkannya itu ada mengandung ruh. Hidup artinya perkataannya itu. Kalau yang menguraikan memang berdasarkan pengalamannya. Tapi kalau orang yang menguraikan tentang suatu makam, tapi yang berdasarkan pengetahuan, nah itu perkataan itu kada punya ruh, kada punya makna, kada hidup. Nah, hidup kadanya itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang punya mata hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ada beberapa tanda. Namun tanda ini pun sulit untuk memutuskan ini orang yang bicara hanya sekedar ilmu, adapun ini bicara dengan pengalaman. Ada tandanya. Wa alamatul awal, alamat yang pertama. Alamat pertama itu orang yang mengisahkan, menerangkan tentang kedudukan-kedudukan agama berdasarkan ilmu atau pendengarannya daripada guru-gurunya. Nah, tandanya parahuhu wastibsharuhu wa nasyatuhu inda ta'bir. Wa dzalik yura fi wajhi. Nah, tandanya itu ada kesan gembira, ada kesan bersemangat ketika menjelaskan tentang itu. Nah, orang ini begitu gembira kelihatan di wajahnya, begitu bersemangat menerangkan tentang zuhud, menerangkan tentang tawakal, menerangkan tentang apalagi raja kau. Nah, itu tanda bahwa orang ini hanya berdasarkan ilmu, belum sampai kepada berdasarkan pengalamannya sendiri. Satu itu. Yang kedua, alamatnya wada'fu ta'thirih fi qulubil mustami'in, dan lemah pengaruhnya di dalam hati orang-orang yang mendengar itu. Nah, pendengarnya pun lemah, artinya kada berpengaruh perkataannya, penjelasannya itu. Karena penjelasan itu kada punya roh, hanya sekedar ilmunya.
Lalu kadar ruhnya, lalu kadar bisa menggerakkan orang-orang yang mendengar itu. Nah itu antara lain tanda-tanda orang yang mengisahkan tentang kedudukan agama berdasarkan ilmu atau pendengarannya daripada guru-gurunya itu. Bi khilafis tsani, bersalahan yang kedua. Nah yang kedua ini orang yang mengisahkan berdasarkan pengalamannya. Fa innahu yu'abbiru ka'adatihi bit ta'bir. Nah, dia menjelaskan seperti kebiasaannya dalam hal menjelaskan yang lain-lain. Dia menjelaskan tentang tawakal, ya sama seperti dia menjelaskan hal-hal lain. Kadang dia nampak kegembiraan, kadang dia nampak semangat, kalian biasa. Nah biasa. Nah ini berarti orang ini memang sudah sampai di sana, memang sudah merasai duduk di sana. Dilihat dari keterangannya itu biasa. Kadang nampak bersemangat, kadang nampak gembira di wajahnya. Wa quwwatu ta'thirihi fi qulubil mustami'in, dan kuat pengaruhnya itu takbir pada hati orang-orang yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya pun kalau dikisahkannya tentang takut kepada Allah terkesan dalam hati pendengarnya. Ini menunjukkan bahwa keterangannya itu punya roh, hidup. Sehingga bisa menggerakkan hati pendengarnya itu. Nah itu perbedaan antara orang yang menjelaskan kedudukan agama berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan pengalamannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah cuma tadi hal demikian bukan sesuatu yang dilarang. Bukan dilarang. Kita mengisahkan tentang, kita baca buku misalnya, baca kitab, di situ ada tentang keterangan zuhud, macam-macam kita kisahkan, ya kada jadi masalah. Asalkan kita ingat bahwa kita sebutkan dalam kitab Ihya, zuhud itu ini, terbagi kepada demikian, terbagi kepada ini golongan. Dalam Ihya umpamanya disebutkan kitab Ihya supaya pendengar tahu bahwa dasar kita itu Ihya, bukan dasar pengalaman. Thumma qala al-imam bil hikmati tasi'ah wa tsamanin ba'da al-mi'ah. Kemudian berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-189. La yanbaghi lis-salik ay yu'abbira an waridatih fa inna dzalik mimma yuqallilu 'amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujudu sidqi fiha ma'a rabbih. Tidaklah patut bagi seorang salik, tidaklah patut bagi orang yang beribadah bahwa dia menguraikan, membuka daripada waridahnya. Karena yang demikian itu membuka waridah termasuk yang mengurangi akan amalnya itu waridah dalam hatinya dan mencegah akan dia adanya kejujuran padanya itu waridah beserta Tuhannya. Nah itu hikmah yang ke-189. Artinya la yajuzu lisalik ayyuhadditha an waridatih. Tidak boleh bagi seorang salik, bagi seorang yang berjalan menuju keridhaan Allah, tidak boleh dia menceritakan tentang hal-hal yang didapatnya dari sebuah amalan atau wiridnya. Amalan yang kita lazimkan itu disebut wirid, itu kan wirid. Nah, apabila kita melaksanakan wirid ini, Allah akan memberi kita sesuatu yang disebut dengan warid. Jadi yang dari kita kepada Allah namanya wirid, balasan dari Allah ke kita namanya adalah warid. Nah, apabila kita berwirid, lalu kita diberi Allah warid, jangan dikisahkan warid itu. Jangan dikisah-kisahkan. Warid itu bisa ketenangan hati,
bisa kegembiraan, bisa kerinduan kepada Allah. Nah, itu warid. Atau bisa ketakutan kepada Allah. Macam-macam warid itu. Tergantung wirid yang kita amalkan. Nah, jadi kada boleh bagi seorang salik, bagi seorang yang beribadah kepada Allah, dia mengisahkan, membicarakan tentang waridnya itu. Apa contohnya warid itu? Katuma'ninatil qalbi, seperti ketenteraman hati. Ketenteraman hati. Misalnya kalau kita ini mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, datang kesejukan dalam hati. Datang ketenteraman di dalam hati. Lupa segala kesusahan hidup. Nah, itu ngarannya namanya warid. Nah, jangan dikisahkan ke orang. Aku kamu begitu tenang hati, jangan dikisahkan ke itu. Jangan. Karena Tuhan kada memberi lagi. Ya Tuhan ini kada kau menyimpan rahasia, ini kisahkan terus. Kita ini kada kau mengawani orang nang kada kau menyimpan rahasia. Kita ini bisi kawan kada kau menyimpan rahasia. Kita kada mau ngawani. Nah, apalagi Tuhan. Warid ini pemberian Tuhan yang istimewa kepada orang yang berwirid. Jangan dikisah-kisahkan itu. Aku membaca istighfar, membaca astagfirullahaladzim, itu bisa Allah memberi kita kasfiyah, keterbukaan hati, sehingga mata hati kita melihat neraka, azab yang disediakan Allah kepada orang-orang yang berdosa. Nah, bila kita baca istighfar, kelihatan neraka oleh hati kita, menangis kita. Nah, itu ngarannya namanya warid. Jangan dikisahkan itu. Kok bila baca istighfar itu lah menangis tuh Bang. Jangan dikisahkan itu. Katuma'ninatil qalbi, seperti ketenteraman hati, awil kasfi, atau keterbukaan. Illa an syaikhin mursyidin, kecuali boleh kita kisahkan kepada guru yang membimbing kita. Kisahkan. Ulun guru gue kalau membaca ini, hati ulun asa kayak apa, kayak ini. Apakah itu bujur atau kada? Kisahkan. Mimpi yang bagus pun, mimpi pun jar Nabi jangan dikisahkan, kecuali kepada orang yang nasih, yang bisa memberikan nasihat kepada engkau. Nah, ini mimpi, apalagi ini warid. Nah, mimpi pun jangan dikisahkan, kecuali kepada orang-orang yang nasih, yang memberikan nasihat kepada engkau. Bal yukhfiha, bahkan dia sembunyikan itu waridah. Nah, sembunyikan, wa yasunuha, dia pelihara, jaga. Jangan sampai ketahuan orang. Jangan sampai ketahuan orang. Karena itu warid kalau kita sembunyikan hanya antara kita dan Allah. Nah, itu akan selalu bertambah datangnya warid. Itu akan bertambah. Kalau kita hari ini la ilaha illallah, kita baca ada ketenteraman hati, kita sembunyikan, nah kayaknya kita baca lebih tentram lagi. Allah akan menambah. Karena dianggap Tuhan, oh ini orang amanah. Ini orang amanah, bisa menyimpan sesuatu yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna nafsahu tajidu fi dzalik ladzatan wa insyiraha fataqwa bihi sifatuha fayaqillu sababu dzalik ta'sirul waridat fi qalbi bal yatmahil. Karena nafsu merasakan pada yang demikian itu, mengisahkan tadi, nafsu ada merasakan kelezatan, kelapangan. Nah, ini kita dapat warid nih, kita berzikir, kita baca Quran, dapat kita ketenangan. Kita kisahkan lawan orang. Nah, kita mengisahkan tuh ada kelezatan bagi nafsu kita. Nafsu kita senang, kita kisahkan tuh nafsu kita gembira. Nah, maka berarti kita memperkuat nafsu kita. Hendaknya nafsunya ditekan, jangan sampai dia ada lezat, jangan sampai nafsu ini gembira.
Karena nafsu bila ditekan, nah dia akan menjadi baik. Kalau nafsu ini dikembangkan, nah dia akan menjadi nafsu. Nah kalau kita kisahkan hal-hal yang istimewa diberi Allah, kita kisahkan. Nafsu ini jadi senangnya. Nah nafsu jadi nyaman. Itu berarti kita memperkuat nafsu yang ada dalam diri kita. Yang mestinya nafsu diperangi, mestinya nafsu dilawan. Dengan demikian kita jadi memperkuat nafsu. Maka sedikitlah sebab yang demikian pengaruh itu warid tadi dalam hatinya, bahkan bisa hilang. Namun kita kata mengisah-ngisahkan itu kita main bedikit, akhirnya hilang. Karena Allah sudah kada percaya lagi menitipkan waridnya kepada hambanya ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Orang baca salawat misalnya. Bila kita baca salawat itu misalnya, itu Allah bisa memberikan kita kecintaan kepada Rasulullah. Kita baca salawat, hati kita rindu bertemu Rasulullah. Nah itu warid daripada buah wirid salawat itu. Kita baca salawat lalu hati kita rindu dengan Nabi kita. Sehingga mendengar nama Nabi kita senang hati kita. Itu warid Allah. Pemberian Allah kepada kita berkat wirid salawat yang selalu diamalkan. Orang kada ahli salawat kada akan rindu dengan Nabi kita. Disebut nama Nabi pun kada jadi ada apa-apanya. Karena jauh daripada wirid salawat. Nah bila orang tuh berwirid salawat, misalnya 100kah sehari salawat. Nah itu akan diberi Allah warid. Nah warid itu berupa kerinduan kepada Nabi. Bisa kesenangan bila disebut orang nama Nabi kita. Itu ada anugerah dari Allah. Jangan dibuka kepada orang-orang lain. Jadi as-saliku fi hali sulukihi ma'murun bi kitmani ilmihi wa amalihi wa hali waridatihi. Seorang salikin itu pada waktu suluknya itu diperintah menyembunyikan ilmunya, menyembunyikan amalnya, menyembunyikan keadaan waridnya itu. Fa ifsha'uhu lidzalik min qillati ikhlasihi wa adami sidqihi li rabbih. Membuka rahasia yang demikian itu adalah alamat sedikit keikhlasannya dan ketiadaan jujurnya dia bagi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka rahasia-rahasia yang diberikan Allah kepada kita berupa warid tadi, ketentraman hati bila berzikir, takut kepada Allah bila membaca ini timbul takutan kepada Allah. Nah itu warid tuh. Bila itu dibuka, nah itu menunjukkan kurang ikhlasnya kita. Dan menunjukkan kita kada jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa-apa yang diberi Allah kepada kita, sebab wirid yang kita amalkan, maka simpan itu. Sembunyikan sedalam-dalamnya dalam hati kita. Kalau hendak mengisahkan, ya kisahkan kepada seorang guru yang membimbing kita. Mungkin ada keterangan-keterangan tambahan daripada warid yang didapat itu. Nah kemudian hikmah yang ke-190 insyaallah ta'ala. Nah para muhibbin sekalian, malam ini kita terakhir untuk bulan ini. Insyaallah pengajian kita lanjutkan pada bulan Syawal, hidup 13 atau malam Rabu yang kedua di bulan Syawal insyaallah ta'ala. Hikmah yang ke-190 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Berkata Imam Ahmad Ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, la tamuddanna yadaka ilal akhzi minal khalaiq illa antara annal mu'tiya bihim maulak fa idza kunta kadzalik fa khudh ma wafaqakal ilmu. Artinya, janganlah kamu ulurkan tangan engkau kepada mengambil sesuatu daripada makhluk, kecuali
bahwa engkau melihat dengan mata hati engkau bahwa yang memberi pada mereka itu adalah Tuhan engkau. Maka apabila engkau seperti demikian, maka ambillah sesuatu yang sesuai akan engkau oleh petunjuk ilmu pengetahuan. Itulah terjemah Al-Hikam yang ke-190 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Idza wafada 'alaika ayyuhas salik malun an'ama bihi 'alaika syakhsun fala ta'khudhu illa bi syartain. Apabila datang atas engkau, wahai orang yang menjalani jalan Allah, datang kepada engkau harta, baik melalui sedekah datangnya, melalui hibah atau hadiah, atau keuntungan dari jual beli, atau keuntungan dari bisnis apapun. Nah, datang itu kepada kita, kepada salikin yang memberikan dengannya itu harta tadi atas engkau oleh seseorang. Oleh seseorang. Kita diberi sedekah oleh orang, atau kita diberi hadiah oleh orang, atau kita diberi hibah oleh orang, atau kita diberi keuntungan bisnis oleh seseorang. Fala ta'khudhu, jangan engkau ambil harta itu. Jangan engkau ambil harta sedekah itu, hadiah itu, hibah itu, keuntungan itu. Jangan engkau ambil kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan dua syarat. Artinya kalau dua syarat ini terpenuhi, maka ambillah harta tadi. Al-awwal, yang pertama syaratnya, an ta'taqida annal mal alladhi wasala ilaik min 'indillahi ta'ala wa anna syakhsa alladhi an'ama bihi 'alaik wasilatun minhu. Yang pertama syaratnya kita boleh mengambil harta tadi bahwa engkau mengiktikadkan, artinya dalam hati mengiktikadkan, meyakini dengan bulat bahwa harta yang sampai kepada engkau itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa orang yang memberikan itu kepada engkau merupakan perantara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah, rasul, utusan, atau barit, tukang antar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu syarat pertama. Kita ambil keuntungan kita, tapi kita meyakini bahwa keuntungan ini bukan dari fulan, tapi dari Allah. Kita ambil pemberian orang, sedekah, hibah, hadiah, tapi hati kita meyakini bahwa itu dari Allah. Adapun orang ini hanya perantara yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikannya kepada kita. Nah, itu yang pertama kita yakini. Fa iza taqatta bihadhil haqiqah izdatta hubban lillah wa ta'alluqan bih wa ittikalan alaihi. Apabila engkau mengiktikadkan dengan ini hakikat tadi, bila kita yakin sebulat-bulatnya yang demikian tadi, harta datangnya dari Allah, bahwa orang ini hanya mengantarkan, orang ini hanya utusan yang ditunjuk oleh Allah mengantarkan kepada kita. Kalau kita yakin demikian, maka engkau akan bertambah cinta kepada Allah. Bertambah cinta kepada Allah. Bertambah lagi bergantung kepada Allah. Bertambah lagi tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan itu bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita setiap hari diatari, dikirimi oleh kawan kita si fulan. Tapi sampai ke rumah kita melalui pembantunya. Tiap hari datang pembantunya ke rumah kita. Ini kiriman kawan pian si anu. Datang pulang kina pembantunya ini kiriman. Nah, maka kita dengan yakin bahwa ini dari si fulan, bukan dari pembantunya. Pembantu itu hanya mengantarkan kepada kita, ditunjuk oleh si fulan itu. Nah, itulah yang membuat kita semakin cinta dengan fulan itu. Itu yang membuat kita semakin kita tergantung dengan si fulan itu. Karena kita yakin bahwa yang mengirim ini fulan. Sedangkan si A itu hanya tukang antarakan. Hanya tukang antarakan aja. Nah, andai kata demikian halnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan sesuatu anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Datang kiriman, kita yakin ini daripada Allah. Allah yang menyuruh ini, antar nih lawan fulan bin fulan. Nah, ini tukang antarakan aja. Datang lagi kiriman, hati kita hadza min indillah. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Aina laki hadza? Dari mana ini? Jar Zakaria kepada Nabi, kepada Siti Maryam. Min aina laki hadza? Dari mana ini datangnya? Qalat Maryam huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Nah, andai kata demikian yakin kita, maka kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tergantung dengan Allah. Semakin takut putus hubungan dengan Allah. Semakin takut kada dihiraukan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kenapa kita kada cinta kepada Allah? Kenapa kita kada merasa tergantung dengan Allah? Karena kita selama ini terdinding daripada i'tikad yang demikian itu. Terdinding oleh perantara ini. Kita kada takut diputus hubungan oleh Allah. Kita kada takut dihiraukan oleh Allah. Kenapa? Karena kita kadang menganggap bahwa nikmat ini dari Allah. Andai kata kita yakin bahwa ini dari Allah, kita takut dengan Allah kalau diputusnya hubungan. Para muhibbin rahimakumullah. Wa illa saratil wasilatu hijaban bainaka wa bainallah. Jikalau tidak demikian i'tikad engkau, jikalau tidak seperti tadi i'tikad engkau, jadilah perantara itu mendinding antara kita dan Allah. Kalau kada demikian, maka perantara ini yang mendinding. Kita akhirnya jatuh cinta kepada pengantara, kita akhirnya tergantung dengan perantara, kita akhirnya berserah diri kepada perantara. Lupa dengan yang sebenarnya memerintahkan untuk mengirim itu. Wa illa saratil wasilah hijaban bainaka wa bainallah. Jadi pendinding jadinya. Nah, jadi langganan kita si fulan yang sering kali memberi hadiah kepada kita, jadi hijab kita, jadi dinding kita, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataqa'u fi kaba'iriz dzunub min ma'asil qulub wal jawarih. Kalau sudah kita terdinding dengan Allah, kita hanya bisa menyaksikan perantara ini, itu akan membuat kita jatuh di dalam dosa-dosa yang besar. Baik anggota dosa-dosa hati atau dosa-dosa anggota. Nah, akibat kita terdinding tadi, ini akibatnya kita jatuh dalam dosa. Jatuh dalam maksiat kepada Allah. Contohnya apa? Mithlul mudahanah. Seperti mudahanah. Mudahanah ini kita segan meluruskan dia kalau dia salah, karena dia banyak berbuat baik dengan kita. Nah, jadi mudahanah. Jadi orang yang selalu memberi kita keuntungan ini, sewaktu-waktu dia tersalah,
Sewaktu dia jatuh dalam maksiat, kita segan memberikan nasihat kepadanya, segan kita menegur, karena selama ininya seringkali membantu kita. Itu akibat terdinding kita daripada Allah, menganggap bahwa yang memberi itu adalah fulan tadi. Kada nyaman kita menegur, nah kita rancak diberinya, kita rancak dibantunya, jadi asa kada nyaman menegur. Nah itu mudahana. Nah ini akibat apa? Akibat selama ini kita mengetikatkan bahwa yang memberi kita itu adalah fulan bin fulan. Mudahana. Apalagi maksiat yang jatuh akibat itu an-nifaq, kemunafikan. Kemunafik. Selalu menampakkan kesenangan di hadapannya, menampakkan kegembiraan di hadapannya, menampakkan pujian di hadapannya, walaupun hati kadang-kadang ada nyaman. Hendak beruntak, ya inya mengungkusi selama ini. Hendak beruntak, ini ada dikiriminya lagi. Nah itu orang terdinding dengan Allah. Waria, ria, beribadah kepada Allah. Tujuannya kena hati supaya si fulan itu tambah sayang lawan aku, supaya si fulan tambah hormat lawan aku, makin banyak kena kirimannya. Akibat apa? Akibat salah i'tikad tadi. Watasannu, kepura-puraan, wa ghairiha, dan banyak lagi yang lainnya. Nah itu akibatnya. Akhirnya kada jadi hamba Allah lagi. Kada jadi hamba Allah lagi, jadi hambanya si fulan gitu. Takutan kehilangan si fulan, takutan inya sarik lawan kita, takutan inya berpaling lawan kita. Nah, karena kita menganggap selama ini inya semuaan yang segala-galanya untuk kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu i'tikad yang salah, i'tikad yang perlu diluruskan, bahwa nikmat itu dari Allah dan milik Allah. Fulan bin fulan itu hanya adalah orang yang ditundukkan oleh Allah untuk mengantarkannya kepada kita. Dan Allah bisa menunjuk orang lain daripada fulan itu untuk menyampaikan nikmat kepada kita. Ini makhluk ini jutaan, jangan hanya lawan si fulan itu. Allah bisa menunjuk si A hari ini yang memberi kita. Esoknya Allah bisa menunjuk si B. Jadi jangan khawatir kehilangan perantara. Perantara banyak. Antri perantara. Jangan takutan perantara. Nah itu syarat pertama. Kita boleh mengambil sesuatu dari orang lain tadi. Kita i'tikadkan dalam hati bahwa hadza min indillah, ini dari Allah. Si fulan bin fulan ini rasulun minallah, utusan dari Allah untuk menyampaikan kepadaku. Asani yang kedua syaratnya boleh kita mengambil tadi anta'lama hukma syar'i bidzalikal mal, bahwa engkau mengetahui hukum syariat pada itu harta. Kita mesti tahu bagaimana pandangan agama pada itu harta. Fatanzuru awalan, pertama-tama yang engkau pandang, fi ainil malil ladzi wasala ilaik. Pandang dulu hartanya yang sampai kepada engkau itu, hal huwa mimma adinahu syar'u fi isti'malihi aula, adakah itu harta syariat mengizinkan memakainya atau tidak. Itu dulu, pandang dulu hartanya nih, barangnya nih, apakah agama mengizinkan kita menggunakannya. Kita laki-laki misalnya, ada orang memberi kita baju yang terbuat dari sutra contohnya. Nah, terbuat dari sutra, kan laki-laki haram makanya. Nah, itu bertentangan dengan syara. Ada orang misalnya memberikan kita jam tangan yang terbuat dari emas. Nah, itu kan kada boleh kita memakai emas laki-laki. Jangan berpikir yang penting ambil kita jual nyaman aja, itu menjual yang kada baik pulang, orang lain pulang ini maka jadi dosa. Orang lain pulang jadi dosa.
Jadi pertama kita pandang dulu hartanya, apakah boleh kita menggunakan harta itu atau dilarang. Nah. Summa tanzuru thaniyan ila at-tariq alladhi wasala al-mal ila dhalika asy-syakhs. Kemudian engkau pandang yang kedua kepada jalan yang sampai itu harta kepada itu orang. Kita pandang lagi, orang ini di mana dapat harta itu? Di mana dapat duit itu sehingga dia menyampaikan kepada kita? Idrubbama kana maghsuba. Karena kadang-kadang itu harta bisa hasil rampasan. Au rishwatan, hasil suguk menyuguk, hasil korupsi. Bisa. Au sariqah, atau hasil curi, atau hasil menipu, au gairah, atau selain minal muharramat, daripada yang diharamkan. Nah, jadi sudah hartanya kita pastikan ini adalah halal, syariat boleh kita memakainya. Kemudian kita tengok lagi orang ini di mana mendapatkannya sehingga menyerahkan kepada kita. Oh, dia dapatkan dari warisan orang tuanya. Nah, berarti ini halal. Oh, dia dapatkan dari hasil jual beli yang benar. Berarti halal. Nah, dua sudah. Barangnya kita boleh memakai. Dia mendapatkannya dari yang halal. Summa tanzuru salisan, kemudian yang ketiga engkau pandang ila zatis syakhs, kepada diri orangnya yang memberi itu, yang menyampaikan itu. Hal huwa mukallaf, adakah yang memberi ini orangnya mukallaf, balik berakal? Karena kan kadang-kala diterima pemberiannya, kadang-kala diterima jual belinya, karena kanak-kanak belum mukallaf, belum balik berakal. Nah, apakah orang ini mukallaf atau kada? Balik ke orangnya, berakal ke orangnya. Rasyidun, apakah ini orangnya rasyid? Aula atau tidak? Ada orang yang balik berakal, tapi orang ini kada boleh menggunakan hartanya, karena hartanya dalam pengawasan pengadilan contohnya, karena orang ini pailit, orang ini banyak hutang di mana-mana. Orang ini punya harta 10 juta, tapi hutangnya di mana-mana ratusan juta. Nah, orang ini dipailitkan. Nah, orang ini kada boleh menggunakan duit itu tanpa seizin daripada pengadilan. Nah, kalau orang seperti ini, itu pun kita kada menerima juga. Kada menerima juga. Hutangnya aja banyak, kadang-kadang beri-beri. Jangan memberi hutang. Nah, jadi pandang dirinya nih. Kalau masalah Islam, non-Islam itu kada jadi masalah. Dalam hal muamalat kita boleh kerjasama, bisnis dengan Muslim, dengan non-Muslim itu kada masalah. Yang penting balik berakal, rasyid orangnya. Nah, faida salimal mal minal mazkurat, apabila selamat harta itu dari yang disebutkan tadi. Selamat hartanya, harta yang boleh kita memakainya. Inya pun mendapatkan dari cara yang halal. Orangnya pun balik berakal, lagi cerdik, pandai, rasyid orangnya. Selamat. Walatazamta bisyaratil awal, dan engkau telah melazimi syarat yang pertama tadi, bahwa ini dari Allah. Ini ada dari Allah, bukan dari Fulan bin Fulan, dari Allah. Sudah kita etikatkan, hartanya selamat dari hal-hal tadi. Nah, fahuzhu, maka ambillah harta itu. Ambil aja lagi apa lagi. Ambil aja keuntungan itu, ambil aja hibah itu, ambil aja hadiah itu, ambil aja sedekah itu. Kalau kita sudah mengetikatkan bahwa ini dari Allah, ini minallah, dan hartanya harta yang halal dipakai, halal cara mendapatkannya, dan dari orang yang halal pemberiannya. Ambil. Washkurillah ta'ala,
bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil syukur kepada Allah karena ini dari Allah. Nah, syukuri Allah, syukuri Allah. Wasrifhu fi mardhatih, dan gunakanlah harta itu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulanjaakan duit itu di jalan yang diridhai oleh Allah, yang diizini oleh Allah. Washkuril wasilah, syukuri juga si pulan perantara ini. Syukuri juga yang mengantarakan nih. Si pulan itu disyukuri juga. Kayak apa cara mensyukurinya? Bi antad'wa wa tusniya alaih, dengan bahwa engkau doakan dia dan engkau ucapkan pujian kepadanya. Nah, itu. Jadi lawan Allah kita bersyukur, lawan yang tukang antar ini kita bersyukur. Namun kalimatnya sama-sama bersyukur tapi caranya berbeda. Syukur kepada Allah, kita meyakini bahwa ini dari Allah, kita gembira dikirimi oleh Allah, kita gunakan di jalan Allah, itu syukur kepada Allah. Kalau syukur kepada perantara, syukur kepada yang mengirimi ini, doakan dia. Jazakallah khair, Allah balaskan engkau kebaikan. Wa tusniya alaih, engkau puji dia, terima kasih. Terima kasih itu pujian. Artinya apa? Kita memuji orang ini orang pengasih. Nah, terima kasih. Terima kasih. Itu sudah cukup. Doakan dia, ucapkan terima kasih, sudah cukup untuk perantara. Jadi mesti kedua-duanya. Jangan perantara ini jangan kada didoakan, jangan kada berterima kasih lawan perantara. Ujar Nabi kita, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ujar Nabi, siapa yang kada berterima kasih lawan suruhanku, berarti kada berterima kasih lawan aku. Jadi perantara terima kasih juga, surungi banyu ka, ada apa-apa. Sebagai tanda penghormatan kita kepada perantara. Man lam yashkurin nas, barang siapa yang tidak syukur kepada manusia, barang siapa tidak bersyukur kepada perantara-perantara Allah ini, berarti kita kada bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah sebagian dari keterangan hikmah yang ke-190 ini. Nah, kemudian selanjutnya insyaallah hikmah yang ke-191. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم